Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, di mana kita bersama-sama menjelajahi keindahan ajaran Islam dan membangun ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kita akan berbagi inspirasi, pengetahuan, dan hikmah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tingkatkan iman dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang ternyata keturunan dari jin. Ratu Balqis adalah pemimpin perempuan di negeri Sabah. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Balqis bisa menjadi pemimpin negeri Sabah dengan usaha dan rintangan. Lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Nabi Sulaiman as ini? Balqis adalah putri Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Yarib bin Kahtan, nenek moyang penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan Raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Ibu Balqis bukanlah sebangsa manusia, melainkan jin, bernama Raihanah binti Sakan. Konon, karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Balqis adalah anak tunggal sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Imam Husain bin Masud al-Baghawi, W1122 dalam Ma'alimut Tanzil, atau lebih dikenal sebagai tafsir al-Baghawi menceritakan, Balqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespons usaha Balqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balqis. Ada pula yang menolak. Dua respons yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Balqis. Bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Wilayah kepemimpinan Balqis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Sabah. Di bawah kepemimpinan perempuan Sabah, justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk, sebab rajanya lalim terhadap rakyatnya. Balqis adalah pemimpin yang demokratis. Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Balqis tersebut pada saat membahas surat dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Quran Surat An-Naml, 29:33, sikap Ratu Balqis dalam Al-Quran tersebut menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid, sang ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut dengan para petinggi kerajaan. Fadal Hasan, Abbas menceritakan dalam Kasyasul Quran, bahwa kekhasan jiwa kepemimpinan Balqis ada pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya. Termasuk saat menentukan langkah untuk merespons surat Nabi Sulaiman. Ratu Balqis selalu meminta pertimbangan rakyatnya sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang. Maka tak heran, kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai, dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Balqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Sabah memiliki perangkat militer yang kuat. Tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Hal ini sebagaimana yang tertera pada surat An-Naml ayat 34 di atas. Sementara itu, siasat diplomatis Ratu Balqis dinarasikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 34-35. Dia, Balqis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Quran Surat An-Naml, 34-35,
Ratu Balkis tidak lantas memanfaatkan kekuatan militernya untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara yang anarkistik. Tergambar jelas dengan siasat politik diplomatis Balkis yang tergambar dalam surat An-Naml ayat 34 dan 35. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan ayat 34 di atas itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Balkis untuk tidak mengambil jalan perang. Ia mengatakan pada menteri-menterinya bahwa menyulut api peperangan untuk menyerang negeri lain adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang tidak boleh dilestarikan. Tindakan itu hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, menginjak kehormatan dan kekuatan pemimpinnya. Tindak perlawanan yang anarkistis demikian ini kemudian justru membuat peradaban terdahulu terhina dan porak-poranda. Ratu Balkis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk para pendahulunya itu, ia lebih memilih langkah diplomasi dengan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Ia berharap dapat memberi kesan baik sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif. Bagi Balkis, memberi hadiah bisa membahagikan hati penerima, menyatakan rasa kasih, dan kadang dapat menghindarkan dari peperangan. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau adalah pemimpin besar Bani Israel yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya. Beliau adalah nabi yang memiliki kelebihan dapat mengerti bahasa binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan besar. Allah menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan tentara istananya sampai di lembah semut. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka tidak menyadari kita." Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar percakapan semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai." Allah memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman memanjang dari Baitul Maqdis sampai perbatasan Yaman. Sungguh, beliau menjadikan kerajaan untuk menyeru pada ajaran Islam. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang bepergian bersama tentara dan burung hududnya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman memeriksa burung hudud tidak ada. Nabi Sulaiman sempat ingin menghukum dan menyembelihnya, akan tetapi ketika hudud datang dan ia membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia tidak jadi mendapatkan hukuman. Hudud bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negeri bernama Sabah. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Balkis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balkis amat kaya, ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan hudud itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta hudud untuk memberikan surat kepada Ratu Balkis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balkis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balkis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah sang pencipta alam semestalah yang patut disembah. Kemudian, Ratu Balkis mengumpulkan para tokoh, penasehat, para menteri, dan pembantunya serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka sekaligus membaca isinya. Setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasihat, Ratu Balkis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Balkis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Para utusan tersebut pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerjaan Nabi Sulaiman, bala tentara yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Balkis datang kembali dengan pasukannya ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka seorang saleh bernama Ashif bin Barkaya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekedipan mata. Ketika Ratu Balkis tiba, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan ramah. Ratu terkejut ketika melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya.
Ratu Balkis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Balkis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Balkis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Salah satunya yaitu mengenai harta dan kekuasaan yang dipergunakan hanya untuk kebaikan dan memperkenalkan agama Islam. Harta tidak akan pernah abadi, tetapi manusia bisa abadi karena kebaikannya.